Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini, pertarungan di antara Puchibi dan juga Beendut masih terus berlanjut. Di sini Vegeta benar-benar sangat menyesal karena sebelumnya pengorbanan yang telah ia lakukan ternyata telah sia-sia. Goku pun segera menceritakan kalau saat dia mati sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Goku benar-benar sangat terkejut ketika dia telah dihidupkan kembali. Dia malah kehilangan banyak sekali energi ketika menggunakan Super Saiyan 3, dan ini semua benar-benar di luar dari perkiraannya. Kemudian pertarungan di antara Puchibi dan juga Beendut kembali dimulai dengan sangat sengit. Pada pertarungan tersebut tetap saja kekuatan dari Puchibi masih terus berada di atas angin, yang membuat Puchibi menjadi congak kalau Beendut bukanlah lawannya. Hal itu membuat Beendut menjadi sangat marah dan dia pun segera menyerang Puchibi dan kembali melakukan pertarungan yang sangat luar biasa, walaupun hasilnya tetap sama saja. Di sini Goku telah menyadari sesuatu kalau Beendut tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi untuk menghadapi Puchibi karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh di antara mereka berdua. Sementara itu Vegeta hanya masih bisa melongo menyaksikan pertarungan Puchibi melawan Beendut. Tiba-tiba Vegeta mendapatkan sebuah ilham. Dia pun langsung berteriak dan meminta kepada para Kaioshin untuk segera pergi menuju ke planet Namek. Belum dipastikan apa yang sedang direncanakan oleh Vegeta, namun karena ini adalah ide bagus, akhirnya para Kaioshin dan juga Dende pun memutuskan untuk menuju ke planet Namek. Di sini Goku pun bertanya kepada Vegeta kenapa Vegeta terlalu terburu-buru menggunakan bola Dragon Ball karena ini masih belum waktunya. Namun Vegeta pun segera mengatakan kalau ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membuat para penduduk bumi membantu mereka menghadapi Puchibi. Di sisi lain, Dende dan juga para Kaioshin tidak memerlukan waktu yang lama untuk sampai di tempat mereka. Mereka pun segera disambut oleh para penduduk planet Namek dengan hangat. Di sini Dende pun sangat senang karena pada akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan para saudaranya. Belum saja Dende menjelaskan apa tujuannya datang kemari, para penduduk planet Namek sudah mengumpulkan 7 buah bola Dragon Ball untuk mereka semua. Nah, di sini bola Dragon Ball yang memiliki ukuran lebih besar daripada bola Dragon Ball yang berada di planet bumi membuat kita bernostalgia kembali di saat Goku dan juga yang lainnya melawan Frieza dahulu. Kemudian Dende pun segera menghubungi Vegeta untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Vegeta saat ini. Vegeta ternyata menginginkan untuk semua orang yang berada di bumi dihidupkan kembali dan juga mengembalikan bumi yang telah hancur seperti sedia kala. Kemudian pada permintaan kedua yaitu untuk menghidupkan orang-orang yang berada di turnamen Tenkaichi Budokai kecuali para penjahat. Namun tiba-tiba di sini Dende langsung teringat kalau naga bola Porunga tidak bisa menghidupkan semua orang secara serentak. Dia hanya bisa menghidupkan satu orang saja. Hal itu membuat Dende menjadi sangat sedih karena kemungkinan permintaan dari Vegeta tidak bisa dikabulkan. Mendengar ucapan Dende membuat Elder tertawa. Dia pun segera menjelaskan kalau bola naga yang berada di planet Namek telah di-upgrade menjadi overpower dan tidak kalah sakti seperti yang ada di bumi ya. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun segera melakukan ritual untuk segera memanggil naga Porunga. Seketika para Kaioshin pun dibuat sangat terkejut karena ini baru pertama kali bagi mereka melihat naga Porunga. Ideo Porunga.
Kemudian Elder pun meminta kepada Dende untuk segera meminta kepada Porunga apa yang ia inginkan saat ini. Dende pun segera meminta kepada Porunga untuk kembali mengembalikan bumi yang telah hancur seperti sedia kala. Akhirnya permintaan tersebut pun berhasil dikabulkan oleh Porunga yang membuat pecahan-pecahan bumi kembali berkumpul dan membentuk bumi seperti semula. Namun saat ini bumi masihlah kosong tanpa isi dan Dende harus kembali memohon kepada Porunga untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati kecuali para penjahat. Dende pun segera melakukan hal tersebut. Di sini Porunga bisa mengabulkan permintaan dari Dende, namun karena yang harus dihidupkan oleh Porunga sangatlah banyak, dia pun harus membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menghidupkan semua orang di bumi yang telah mati dibunuh oleh Majin Buu dan juga Babidi. Di sisi lain terlihat kalau Mr. Satan mencoba untuk membantu Bu Endut bertarung melawan Bu Cibi, tapi sayangnya karena Bu Cibi yang terlalu kuat membuat Mr. Satan tidak bisa untuk membantu Bu Endut dengan sekuat tenaga, yang membuatnya harus dihajar oleh Bu Cibi sampai membuatnya mental. Kemudian Bu Cibi pun kembali menghajar Bu Endut sampai membuatnya benar-benar tak berdaya. Di sini Vegeta pun mulai menyadari kalau kekuatan dari Bu Endut semakin lama semakin berkurang. Walaupun Bu Endut terserang secara terus-menerus, dia tetap tidak akan mati. Tapi jika dua orang Majin Buu bertarung, maka salah satu dari mereka pun akan cedera kalau perbedaan kekuatan yang jauh di antara mereka. Dan saat ini mereka sudah tidak lagi memiliki banyak waktu untuk terus bertahan. Tak lama, akhirnya kita akan diperlihatkan kalau Porunga telah berhasil menghidupkan semuanya, di mana si kakek tua, Vegeta, penduduk bumi, dan juga para C-Factory yang telah mati akibat dibunuh oleh Bu Cibi sebelumnya. Namun ancaman dari Bu Cibi tidak berhenti sampai di sini, di mana mereka harus terus mengalahkan Bu Cibi. Di sini Vegeta berencana untuk meminta bantuan kepada para penduduk bumi untuk membantu mereka mengalahkan Bu Cibi. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.